Bapak, yang poin 1 sama 2 itu sama yang di bab 5 itu, Pak. Apa bab 5 itu cuma buat poin nomor 3? Yang mana? Ini? Iya, 1 sama 2 itu. 1 sama 2. Kenapa? Itu sama kayak di bab 5 atau bab 5 itu cuma buat poin 3? Sama. Cuman kan di bab 5 tidak ada yang ketiga. Cuman kan analisisnya sama. Kan ini 2 variabel, ini lebih dari 2 variabel kan. Linear berganda itu kan 3 variabel kan. Dan saya bilang variabel Z itu menjadi X2 ya. Tapi analisisnya kan sama, ininya sama, ini sama. Cuman dia bedanya di mana? Variabelnya. Cara pengolahannya sama. Tapi analisisnya kan dia di sini cuma 2 variabel, ini 3 variabel, dan ini yang memang 3 variabel, ya. Oke, nah yang ini. Nah kemudian itu udah dilihat kan datanya masing-masing, ya. Datanya, jadi kalau ini kan di 51 itu kan karakter responden, ini saya nggak angkat karena ini ada kemarin kan sebelum UTS, ya kan. Maka ini diganti menjadi 5.1 itu bivariat. Bivariat. Ya. 5.1-nya itu bivariat. 5.1 bivariat. Ya. Yang mana isinya harusnya adalah nih, ya. Jadi ini 5.1 ya. Yang analisis multivariat regresi linear berganda yang nomor 2 ya, itu di 5.2 ya. Analisisnya sama, cuma dia berbeda, dapat 2 variabel independennya ya, yang dimana X variabel X dan Z-nya itu berubah menjadi X2. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian di ininya baru 5.3-nya baru ini. Ya. Ya. Nah, datanya ini ada tipe A, tipe B, tipe C. Jadi angka terakhirnya 0 sampai 3 ya. 3 apa 4? 3. Ya. 0, 1, 2, 3. Itu tipe A. Ya. Nah, ini, jadi ini adalah variabelnya komunikasi interpersonal keluarga, ya. Jadi ini yang kemarin tugas kalian, ya. Jadi tugas kalian itu, maka saya bilang tugas kalian itu berkaitan dengan UAS, ya. Jadi tugas kalian itu berkaitan dengan UAS, ya. Jadi variabel X-nya itu adalah komunikasi orang tua dengan anggota keluarga, komunikasi interpersonal keluarga yang Z-nya, dan Y-nya itu pola komunikasi, dan ini adalah indikator pertanyaannya, ya. Jadi ini Excel-nya indikator pertanyaan atau pernyataan.
Ya. Nah, dari sini, ini kan saya sengaja dibuat di Excel. Saya udah bikin angka, saya udah rubah dari tulisan jadi ini. Itu kita juga yang data tipe C. Ya, 4 sampai 6, ya, 7 sampai 9 dan tipe C. Ya, jadi dari satu angka terakhir. Dari sini jelas untuk pemilihan tipenya. Jelas. Ya. Nah, kemudian ada penambahan untuk jumlah data. Jadi dari tipe A masuk lagi datanya 150 ditambah 2 angka NIM terakhir. Ya. 150. Ya. 150 misalnya 00, maka dia jadi 99. Jadi 150 tambah 99 itu 249. Ya. Jadi kalau 01 sampai 09 itu dibalik. Jadi kalau 01 jadi 10. Jadi 150 tambah 10, 160 data. Bayang? Jelas? Nah, data ini tentu di nomor 1, nomor 2 harus dikonversi ke SPSS. Ya. Kemudian yang nomor 3 tentu dia dikonversi ke data Smart PLS, ya. Itu. Dan analisisnya, jadi kalian amati tiru ya itu tadi yang tadi di bab 5. Dan ini tulisan tangan. Jadi hasilnya boleh. Jadi saya minta pakai kertas A4 silakan. Ya. Jadi kalian misalnya mau print nih, ceplok gitu ya biar nggak capek, misalnya kalian print aja dulu tabel-tabelnya. Ya. Baru kalian tulis pakai tangan. Ya. Jadi hasil yang memang sesuai apa yang saya minta di sini. Ya. Nah ini. Jadi semua hasil pengolahan yang di SPSS ya itu dikonvert ke PDF. Ya. Jadikan satu file. Terus kalau yang Smart PLS itu kan convert ke Excel. Ya, jadi nanti dikasih tahu loading faktor 1, loading faktor 2. Jadi nama Excelnya itu loading faktor 1, loading faktor 2 dan bootstrapping. Ya. Nah, diagramnya ini juga sama. Diagram tentu ada diagram 3 diagram kan? Loading faktor 1, loading faktor 2 dan bootstrapping. Yang ada gambarnya, ya gambarnya itu grafiknya. Jadi yang outliernya belum dibuang sama yang sudah dibuang. Ya. Kemudian dinarasikan dengan tulis tangan. Soft copy-nya, ya, jadi 2 dari 4 ini, ya. Ini di e-learning. Saya akan berpatokan di e-learning. Tidak dikirim di e-learning, tidak ada penilaian. Ya, di copy di harddisk ini adalah untuk absensi. Ya, jadi tolong diperhatikan. Saya tidak ada bicara tentang susulan karena ini kita udah sekarang baru di pertemuan 12. Bayang dong, waktunya udah hampir sebulan kan, sampai kalian UAS. Kalian UAS di minggu pertama, ya. Jadi udah kebayang, udah hampir sebulan. Sekarang tanggal 1, 22 hari, ya. Dan ini bab 5 dikumpulkan sesuai jadwal UAS, ya. Otomatis yang ini bisa jadi ini bisa aja dalam 1 hari, pagi, siang. Tapi ini adalah jadwal UASnya. Jadi ini bisa kalian kirim malamnya atau. Dari sini ada pertanyaan? Pak, Ya. tabel yang di poin 1, 2, 3 ini ngikutin yang
Yang mana? bentuknya kayak bapak ini atau ngikutin sama yang Diikutin yang di bab 5. Yang di bab Jadi 5. sekalian seolah-olah sudah menulis skripsi. jadi narasinya itu persis kayak bab 5. Kan tinggal amati, tinggal nanti kan di rumah. Kan kuantitatif apa? Nggak berbeda dengan kualitatif. Bahwa ada angka ini maknanya apa? Gitu loh. Angka ini maknanya apa? Tentu kalian yaitu tadi amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oke, jelas? Jadi patokannya, formatnya makanya ini adalah seperti ini. Tapi kan tentu berbeda. Maka kan saya bilang ada Z, ada Y, ada ini. Jadi kalian membuat secara tidak langsung kalian sudah memahami bagaimana menganalisis atau menginterpretasikan data ketika di kuantitatif. Dan setidaknya selesai dari kuliah ini kan setidaknya kalian bisa bantu cutting kan. Cutting nggak tahu. Iya. Untuk cari duit lah, cuan lah. Joki ceritanya. Gimana? Ya bantu masa cuma terima kasih, ya enggak lah. Itu ininya, tapi setidaknya kalau enggak itu, tapi kalian memahami apa bayangan ketika di kuantitatif. Dan kerangkanya itu tetap kayak kemarin yang saya bilang. Ya, hipotesisnya. Terus seperti ini hipotesisnya. Jadi ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan kalian yaitu tadi, jadi ada beberapa yang misalnya ini yaitu ditempel ataupun ditaruh di print, ya. Ininya, nah, ini juga. Dan jadi sama persis kayak ini apa yang dilihat di sini. Jadi mau tidak mau kalian pelajari di bab 5-nya struktur penulisannya. Ya, apa aja yang diangkat di sini. Ya, nanti kalian akan lihat nilai ini di mana ya, sense ini, real rate ya. Ini apa nih? Karena dia output loading factor ya. Dan ini bisa kalian cari di perpus di siapa ya namanya? AlphaGIF. Oh, namanya Dea. Tentang AlphaGIF. Cari di perpustakaan kalau mau lihat data yang lengkapnya. Ya. Skripsi yang lengkapnya. Ini skripsi. Jadi di perpus bawah. Ya. Ini ya bimbingan saya. Oke, ada pertanyaan? Yang dimensi itu berarti kita juga tulis yang sense field. Dimensi ini kan variabel. Oh. Ini kan kita lihat di dimensi ini kan adalah bagian daripada
Tapi Sorry, kan itu bukan variabel. Dia ada di, kalau ada di sini sense field relate ini yang untuk X ini dimensi ini adalah dia kita nggak, ini sebenarnya di pernyataannya aja yang ini tadi yang ini kita nggak usah masukin karena kita nggak batasin dia, karena saya nggak sebutkan dimensi, jadi kalian batasannya di indikator. langsung ke situ. Ya, kan dimensinya nggak disebutkan kan. Oh. Maka kan ini adanya indikator karena kan di sini hanya ada indikator variabel. Ya, dimensinya enggak ada. Artinya kan ada ini satu dimensi, ini satu dimensi, ini satu dimensi gitu kan. Nah, tapi ini karena nggak ada maka patokannya dari indikator aja. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Pak. Atau ada yang mau mempertanyakan apa itu regresi linier berganda, kemudian SEM, ini rata-rata smart PLS-nya berapa? 4 atau 3? 3. Pindahin Smart PLS ke PDF nya gimana Pak? Ke Excel ya. Pindahin Smart PLS. Soalnya waktu itu saya coba cuma kesimpan di Smart PLS nya aja. Gimana? Data mentahnya? Iya, maksudnya data yang udah dari Smart PLS nya itu dipindahin ke Word atau ke Excel atau PDF itu gimana? Contoh nih. Kalau data yang ini, data gelondongannya itu pakai biasanya dia langsung di WinZip. Kita klik kanan, export project. Ya, dia langsung pakai zip. Ya, dia langsung bikin zip. Nah ini adalah project. Nanti atas namanya, ya. Tapi kalau misalnya mau yang ini, misalnya saya buat Ada nggak? ya. Misalnya saya run loading pertama, ini loading pertama kan? Iya. Oh bisa. Nah, yang ini Nggak tahu. di klik kanan ada export image to file kan? Yang ini kan ada kan export image to file, namanya ditulis nanti jadi loading factor 1, ya. Udah ada hasilnya.
Nah, kemudian Blur banget. tentu ada data yang ini PS algoritma ini. Kalian tinggal klik di sini, Burung banget. ya. Start export. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Ya. Contoh misalnya tugas MPK misalnya. Jadi mau loading faktor 1, loading faktor 2 sama bootstrapping itu jadi ada 3 file Excel sama 3 gambar. Ya. Jadi ini kita simpan dulu. Nah, ini kan otomatis inilah yang kalian cari nanti, misalnya pen koefisien, maka ini di copy, ya kan, dirapihin. Ya, mau di file Excel yang lain, ya, misalnya. Nah, ini tinggal dirapihin kan? Iya. Itu loh. Jadi nanti urut-urutan yang ada di tabel ini, ya, itu kegambar. Ya. Ini yang diminta, ini yang diminta, ya. Jadi kegambar tadi kan, jadi diurut lagi, jangan langsung cuman yang kalian ambil dari ekspor yang di Smart PLS, yang langsung dari sini. Ya, ini kan masih ada yang analisis yang kita nggak pakai, ada data yang kita nggak pakai, maka kita pilih. Oh, kita mau ngambil apa? Oh, indirect misalnya. Jadi ini kita copy. Blur Ya. banget. Salin, dipindahin sini. Gitu. Mudah kan? Mudah-mudahan. Hah?